Allah katakan, wa man kana fi hadzil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak mengenal akan diri di waktu hidupnya, kata Allah, maka di waktu matinya pun juga dia tidak akan pernah mengenal akan diriku. Siapa yang tidak mengenal akan diriku di waktu di alam syahada ini, maka pada waktu di alam akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal akan diriku. Wa adalun sabila. Dan mereka lah sebenarnya orang yang tersesat. Tersesatnya kata Allah, ulaika fi dhalalin ba'id. Tersesatnya amatlah sangat jauh Bapak Ibu. Maka orang yang tersesat pada amat yang sangat jauh, tempatnya itu adalah di neraka. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami tentang rahasia diri kita ini, supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, serta kita bisa berjumpa, bertemu dan bersua satu rumah dengan anak-anak dan keturunan kita, dengan jamaah dan ustaz kita. Kalau kita betul-betul sayang kita dengan diri, sayang kita dengan anak dan keluarga kita, maka benar-benarlah kita mempertajam pandangan rohani kita untuk membaca dan mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat dalam hidup ini. Lalu persoalannya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengenal akan Allah, supaya kita bisa selamat dalam pulang dan kembali kepada dirinya. Nah, untuk mengenal akan Allah, wajib kita mengenali akan dirinya. Lalu bagaimana mengenali akan dirinya? Sedangkan dirinya amatlah sangat gaib. Walaupun diri Allah itu amat sangat gaib, namun gaibnya itu telah zahir pada segala sesuatu. Maka pada malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji kembali tentang rahasia diri, supaya kita bisa mengenal akan si akmal diri yang telah wujud pada alam dan sempurna pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam sebuah hadis ya, itu dijelaskan oleh baginda Rasul, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah olehmu ciptaannya, dan jangan kamu pikirkan akan zatnya. Apa makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik sebuah hadis ini? Memang betul Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa untuk mengenal akan zat Tuhan. Tapi Tuhan itu pingin dirinya dikenal. Kalaulah Tuhan itu pingin dirinya dikenal, pingin dirinya disaksikan, ya, lalu kita tidak mampu mengenal akan dirinya, bagaimana kita akan ya menyaksikan dirinya? Bagaimana kita akan menyatakan akan dirinya? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ya, walaupun kita tidak bisa mengenal akan dirinya, namun Allah sendiri sudah memberikan ya pemahaman kepada kita melalui nabinya. Untuk mengenal dirinya memang kita nggak bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal akan dirinya itu, ya, maka wajib kita mengenali akan sifatnya. Untuk mengenal dirinya, kenalilah sifatnya. Karena dengan jalan mengenal sifat, kita bisa mengenal akan dirinya. Karena sifat dengan diri itu tidak akan pernah berpisah cerai. Ya,
Maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya. Nah, itu mesti duduk pahamnya dulu. Kalau kita tidak duduk paham kita bahwa sifat itu adalah sebenar-benarnya zat, nah, sulit bagi kita untuk memahaminya untuk lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk mengenal dirinya mesti kita mengenali akan sifat-sifatnya. Karena dengan cara mengenal sifatnya lah kita bisa paham, kita bisa mengerti dan mengenal akan dirinya. Maka sifat Allah itu Bapak Ibu, itu tidak hingga. Sifat Allah itu banyak, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah banyak yang tidak hingga itu telah dipertaruhkannya, telah dititipkannya, telah diamanahkannya kepada namanya insan. Ya, jadi walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun sifat tidak hingga itu diamanahkan, dipertaruhkannya itu pada insan. Maka disitulah kita wajib mengenal insan itu. Kalau kita sudah bisa mengenal akan diri insan, maka dengan sendirinya kita bisa mengenal akan sifatnya. Karena sifatnya itu tiada lain, itu adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Allah menjelaskan siapa insan itu sebenarnya.